Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi anak-anakku dengan saya Pak Cahyo. Semoga sehat selalu ya. Meskipun di masa pandemi ini, semoga kalian tetap sehat dan diberi kesehatan, kemudian juga diberi kelancaran dalam segala kegiatan kalian. Oke, tidak terasa kita sudah masuk ke sekolah lagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sel kelas 11 IPS. Oke. Nanti ada 4 pertemuan, insya Allah ada 4 pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama nanti kita akan membahas tentang pengertian dan informasi umum sel. Oke. Kita lihat di sini. Coba saya mainkan ya. Materi sel kelas 11 IPS oleh Pak Cahyo. Oke, kita lanjut. Pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan informasi umum tentang sel. Kita sudah sedikit membahas tentang sel ini ketika kelas 10 kemarin ya. Kalau masih ingat, ada istilah sel prokaryotik, eukaryotik, uniseluler, multiseluler, dan seperti itu ya. Oke. Yang kita bahas kali ini khusus tentang sel. Apakah sel itu? Apa ya kira-kira? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh organisme atau makhluk hidup. Kenapa disebut dengan unit struktural dan fungsional? Karena sel memiliki struktur atau bagian-bagian yang dimana bagian-bagian tersebut memiliki fungsi-fungsi untuk menjalankan kehidupan pada suatu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu harus memiliki sel. Dalam artian sel itu adalah penyusun terkecil dari makhluk hidup, sehingga makhluk hidup bisa menjalankan fungsi kehidupannya. Kalau tidak ada sel, maka makhluk hidup tidak bisa menjalankan fungsi kehidupannya. Contohnya, kalau kita bergerak, kita butuh energi, maka penghasil energi itu adalah sel. Dalam sel ada bagian yang namanya mitokondria. Untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Jelas ya, jadi sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh organisme atau makhluk hidup. Nah, ini informasi umum lagi. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, sama seperti tadi. Kemudian, sel merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sel memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, sehingga fungsinya tersebut membuat makhluk hidup bisa melangsungkan kehidupan. Semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel. Kalau masih ingat, kemarin ada istilah makhluk hidup uniseluler dan makhluk hidup multiseluler. Makhluk hidup uniseluler berarti makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel saja dan dia sudah bisa hidup. Sedangkan makhluk hidup yang multiseluler berarti dia memiliki lebih dari satu sel untuk melangsungkan kehidupannya. Oke, seperti itu. Sehingga sel merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Dan makhluk yang tidak punya sel maka bukan makhluk hidup. Contohnya kemarin adalah virus. Ya, ini pengetahuan umum saja tentang sejarah sel. Mumpung saya berada di kelas IPS, ya, ada kaitannya dengan sejarah. Ini adalah Anthony von Leeuwenhoek. Dia membuat dan menggunakan mikroskop dan menyebutkan bahwa sel sebagai satuan kehidupan. Jadi setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Kemudian ada Robert Hooke. Ya, Robert Hooke ini melihat jaringan gabus dari tumbuhan. Dia tidak sengaja melihatnya. Dia ketika meminum suatu minuman beralkohol dan tutupnya itu
berasal dari gabus yang terbuat dari tumbuhan, kemudian dia melihatnya secara tidak sengaja melihat gambar seperti ini, bahwa tumbuhan itu tersusun dari ruangan-ruangan kecil yang tersusun rapi seperti ini, dan satu ruangan kecil ini disebut dengan sel. Masih ada banyak ya. Ada Schneiden menyebutkan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Jadi sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Bisa dibaca ini ya. Oke. Kemudian macam-macam sel. Nah, sekarang kita beranjak ke macam-macam sel. Semoga untuk pengertian sel tadi sudah paham ya. Kalau tidak paham silakan baca kembali PowerPoint-nya. Macam-macam sel. Nah, ini ada prokaryotik dan eukaryotik. Prokariot dan eukariot. Seperti waktu kelas 10 kemarin, untuk prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan eukariot adalah sel yang memiliki membran inti sel. Di mana letak perbedaannya? Kalau prokariot, nah ini ada inti sel. Nah, dia diselubungi oleh suatu membran yang namanya eukariotik. Kemudian kalau prokariot dia tidak diselubungi oleh membran, dia langsung berada di sitoplasma seperti itu ya. Oke, cukup untuk pertemuan pertama. Tugas kalian adalah membuat tabel perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariotik. Ini tidak susah karena kalian hanya mengulang saja. Kemudian perbedaan yang dicari adalah ada atau tidaknya inti sel dan contoh dari masing-masing sel. Jadi nanti ada dua bagian. Bagian yang pertama itu ada atau tidaknya inti sel. Maka kalian jelaskan yang prokariotik itu punya atau tidak, eukariotik itu punya atau tidak, dan berikan contoh dari masing-masing sel. Sel prokariotik minimal 1 contoh, sel eukariotik minimal 3 contoh. Ketentuannya dikerjakan di buku tulis bisa, kemudian di foto, atau dikerjakan di Microsoft Word, kemudian kirim filenya. Semua tugas kalian silahkan di-upload melalui Google Drive masing-masing siswa. Untuk caranya nanti saya beri link tentang bagaimana mengupload Google Drive. Atau silakan langsung saja ke YouTube channel Semanusa ya. Nanti saya beri linknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.